luar biasa yang kalau energi dasar bisa mengenergize seluruh pihak yang terkait dengan pengadaan. Nah, karena memang kata kuncinya sinergi, paling tidak dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan dua hal. Harus bersinergi dengan apa? Pertama, ya teman-teman harus bersinergi dengan tentunya program pengadaan nasional. Dan yang kedua, sinergi dengan program-program DPP begitu ya, DPP IAPI. Nah, yang pertama terkait dengan sinergitas untuk program nasional pengadaan. Yang pertama hari ini yang perlu saya sampaikan, LKPP sedang menyusun RUU pengadaan publik begitu ya. Nah, harapannya tentu teman-teman bisa ambil bagian dalam perumusan atau formulasi RUU ini. Jadi ini ada salah satu yang kita tunggu-tunggu sejak dulu begitu ya. Tapi memang momentumnya saat ini. Jadi mungkin teman-teman mengikuti hari ini LKPP kalau dari Kementerian Dalam Negeri kan paham ya Pak, sudah 2 kali dijabat oleh ex kepala daerah dan satunya sudah menjadi menteri begitu ya, satunya lagi ex wali kota Semarang begitu ya. Sisi positifnya adalah membawa pengadaan menjadi ranah atau ke dalam ranah yang lebih strategis sehingga mimpi untuk mewujudkan RUU atau undang-undang pengadaan juga bisa terwujud gitu ya. Dan sekarang sedang dalam proses pembahasan, ditargetkan tahun ini ditargetkan tahun ini sudah masuk prolegnas. Nah, pengadaan publik bukan hanya pengadaan pemerintah tentunya, tetapi ya pengadaan publik. Pemerintah salah satu subsetnya, ada pengadaan BUMN, BUMD, dan entitas lain yang menggunakan keuangan negara, keuangan negara dalam arti yang luas, bukan hanya APBN, APBD. Nah, sehingga kiprah kita semua bisa jauh lebih luas ke depan. Jadi mudah-mudahan seperti amanat kepala LKPP itu yang akan didorong begitu ya, dibantu oleh semua pihak, minta peran serta semua pihak termasuk teman-teman di DPD IAPI Provinsi DKI Jakarta. Nah, selanjutnya adalah percepatan transformasi digital. Nah, ini memang keniscayaan begitu ya, dan dalam speech-nya seringkali para pimpinan termasuk presiden, misalnya katakanlah 7 Februari kemarin, kalau teman-teman mengikuti ada konferensi pers menyambut atau merespon soal IPK kita yang turun 4 poin. Ya kemarin ada di share di berbagai media sosial. 2 menit pertama yang dikatakan adalah salah satu tools untuk pencegahan korupsi, OSS yang disebut, dan pengadaan barang jasa melalui e-katalog, tapi bunyikan e-katalog gitu ya, bukan pengadaan secara elektronik. Beliau narasinya e-katalog, sehingga mau nggak mau karena memang seperti itu arahannya, ke depan kita akan shifting gitu ya, pengadaan itu banyak ke katalog. Mungkin atau enggak justru teman-teman DKI yang lebih awal sebetulnya memulai. Saya tahu Pak Bles salah satu pelakunya gitu, yang merintis e-katalog lokal itu kan mulai dari DKI gitu ya. Kemudian konsolidasi juga mulai dari DKI. Kemudian konstruksi katalog itu juga dari DKI. Nah, oleh karena itu saya juga pernah jadi ketua tim Pokja Katalog untuk lampu jalan. Kalau nggak salah belanja DKI saja 1 triliun saat itu ya. Lampu jalan aja 1 triliun waktu itu ya. Nah, dulu kan konstruksi semua. Tapi setelah ada katalog, bahannya armaturnya beli di katalog, pasangnya konstruksi. Nah, jadi bahkan sudah dimulai. Jadi konstruksi atau katalogisasi konstruksi itu bukan satu hal yang baru begitu ya, tapi sudah dimulai di DKI dan itu akan diekspansi begitu ya, karena tadi semua bukan disebutkan pengadaan secara elektronik tapi di katalog gitu ya, narasinya begitu, dan ditargetkan 500 triliun. Saya harus menyampaikan saja ya, mungkin atau enggak ya, mari kita diskusikan begitu ya, atau mari kita wujudkan dengan gagasan-gagasan cerdas teman-teman. Tadi istilah Pak Ketua sudah kawakan di PBJ gitu ya. Jadi mari kita temukan formulasinya begitu ya, seperti apa supaya itu bisa diwujudkan.
Dan selanjutnya seperti yang ada di Impres 2 dan seterusnya ya, pengadaan itu harus bernilai strategis gitu ya. Bukan sekedar belanja tetapi jadi instrumen untuk menumbuhkan perekonomian, pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemajuan bangsa dengan memanfaatkan sebanyak mungkin produksi dalam negeri gitu ya. Kemudian memproteksi atau melibatkan usaha mikro kecil dan menengah gitu ya, khususnya yang disebut sering UMK gitu ya, usaha mikro dan kecil. Nah itu sinergitas yang harus coba di-align antara program-program teman-teman dan tadi program pengadaan nasional. Nah kemudian yang kedua terkait dengan sinergitas dengan program-program LKBP, BPP. Kemarin ya akhir Januari kita semua baru raker, kami di DPP ada raker dan beberapa rekan di sini juga hadir. Saya mungkin sampaikan garis besarnya. Intinya DPP IAPI tahun ini ingin membenahi internal begitu ya. Karena tahun lalu cukup tersita perhatiannya untuk membuat event internasional gitu ya di Bali. Itu cukup menyita energi gitu ya. Luar biasa memang karena itu jadi perhatian internasional dan mendapat sambutan baik dari internasional, sehingga tahun ini dan ke depan memang kita lebih berbenah di internal. Karena memang sebagus apapun program kita, cita-cita kita kalau tidak dibarengi dengan infrastruktur internal yang memadai, kita juga nggak akan bisa lari dengan baik gitu ya. Misalnya tadi Pak Bahaiki ingin memperluas pelatihan dan seterusnya ya tetap harus ada akreditasi ya. Akreditasinya harus A supaya bisa menjangkau nasional. Nanti klien kita kan kementerian sama DKI maunya pelatihannya nggak di DKI ya, tapi di Jogja, di Bali, bahkan di Bogor karena perjalanan dinasnya lebih tinggi. Kalimantan Pak. Di Kalimantan jadi memungkinkan, tapi nanti mungkin bisa ngobrol sama Teh Atik kemarin gimana hasil visitasi saat akreditasi, tapi juga dibantu sama teman-teman unit komputernya ya, karena salah satu yang sudah punya atau satu-satunya ya Teh Atik ya, yang sudah punya Labcom DPD DKI ya, DPD IAPI dan DPD IAPI DKI juga salah satu yang bukan salah satu-satunya yang teraktif hari ini, yang tiap bulan katanya ada terus kegiatan pelatihan pengadaan level 1 ya, atau pelatihan pengadaan. Ya, nah ini satu hal yang positif ya, yang baik, mudah-mudahan bisa diteruskan. Ya, dalam konteks pembenahan internal beberapa hal yang mungkin Pak Bayaki dan teman-teman yang perlu saya sampaikan. Pertama, DPP itu punya X-Men istilah Pak Raymond ya, Executive Manager, namanya Mbak Puri. Sudah sering ketemu? Sering ya. Nah, jadi silahkan kalau ada hal yang perlu dikomunikasikan, yang disampaikan, gagasan yang ingin diimplementasi, hubungi Mbak Puri anytime gitu ya. Karena memang sudah didedikasikan sebagai X-Men tadi, Executive Managernya DPP. Nah, kalau memungkinkan di DPD ada semacam X-Men tadi silahkan. Karena lesson learn-nya kalau misalnya di Jateng ada Mbak Vita, saya nggak tahu di DKI ya. Di Jogja ada siapa Tati? Ada champion-champion yang muncul itu memang ada seseorang yang dedicated untuk IAPI. Karena apa? Karena Bapak Ibu sibuk semua, begitu ya. Kalau ada hal demikian juga bisa positif atau produktif untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan kita. Jadi saya perkenalkan di pusat ada manajer eksekutif namanya Mbak Puri. Dulu pernah dicoba zaman Pak Reflus, tadi teman TOT-nya Pak Wahyu ya. Nah itu juga dicoba. Nah hari ini diperluas perannya dan diminta untuk lebih aktif gitu ya. Jadi sengaja yang eligible dipilih sebagai X-Men memang yang muda, aktif dan kriterianya kan. Nah itu yang ngomongnya menarik. Karena kriteria itu datang dari Pak Raymond. Jangan-jangan Pak Raymond panitia seleksi ya. Nah itu ya. Nah kemudian
dari aspek tata kelola dan laporan keuangan audit gitu ya. DPP IAFI sudah diaudit dan 3 kali berturut-turut WTP gitu kan. Nah, harapannya ke depan ya keuangan di DPD juga auditif gitu ya. Mau nggak mau, karena nanti ketika terjadi permasalahan atau ketika kita mau mencoba melakukan ekspansi yang lebih luas gitu ya, hal-hal seperti itu perlu jadi perhatian kita prinsipnya begitu. Tadi ada siapa tadi yang dari teman-teman auditor ya, dari inspektorat? Pak Heru. Nanti awareness soal itu juga ternyata penting begitu ya, untuk meningkatkan trust rate dari pengguna layanan kita begitu ya. Karena Bapak Ibu mau nggak mau kan IAPI istilahnya harus jadi socialpreneur gitu ya. Jadi bagaimana kita membuat wadah sosial ini dengan penggarapan yang profesional seperti entrepreneur gitu ya. Jadi istilahnya socialpreneur yang itu harus coba nilai-nilai itu kita implementasi. Kemudian di aspek keanggotaan, nah Bapak Ibu selalu PR besarnya adalah bagaimana kita meningkatkan atraktivitas dari anggota IAPI gitu ya. Jadi harus ada kebanggaan atau merasa diuntungkan, apa sih untungnya saya menjadi anggota IAPI. Tolong bantu menciptakan value-value itu begitu ya, meningkatkan atraktivitas jadi anggota IAPI dalam konteks pendampingan, konsultasi atau apapun bentuknya gitu ya, termasuk program-program kita ya Pak Bayaki, kalau ada pelatihan, kalau ada pendampingan TKDN misalnya, itu bisa 24 jam japri langsung atau apapun bentuknya begitu ya, yang mungkin bisa diolah. Intinya kita ada PR bersama untuk meningkatkan tadi daya tarik menjadi anggota IAPI. Nah kemudian di aspek digitalisasi, Bapak Ibu sekalian, IAPI sedang dan terus mengembangkan IAPI digital, gitu ya. Websitenya bukan sekedar web, tapi web yang terintegrasi dengan DPD. Jadi hari ini kalau Pak Raymond kebetulan yang menangani ditanya sudah berapa DPD, tentu masih bisa jawab ya. Zaman Pak Raymond bisa jawab, sebelumnya nggak tahu nih. 28, 29 gitu. Sudah 30 kan hari ini. Yang mana aja, mana yang aktif, mana yang demisioner dan seterusnya, itu anytime mestinya bisa dilihat statusnya. Nah itu saja tidak mudah. Mudah-mudahan balik lagi ya, DKI karena tadi cukup aktif, cukup produktif, memanfaatkan web IAPI pusat begitu ya, untuk digunakan bersama, paling tidak untuk konten organisasi. Jadi apa yang sudah dikukuhkan tadi silahkan dimasukkan ke web. Harapannya ya semua juga terus mengupdate webnya. Nanti ke depan mungkin kita akan membangun semacam istilahnya modul-modul untuk DPD gitu ya, sehingga pengumuman apapun terintegrasi. Karena kan kita masih satu kesatuan dalam beberapa hal ya, termasuk pelatihan dan seterusnya.